Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas-mas dan mbak-mbak semua, selamat siang ya, salam sejahtera. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan Allah pada kegiatan perkuliahan biasa statistika pendidikan untuk statistika S1 ya, jurusan pendidikan matematika. Alhamdulillah ya. Untuk memulai perkuliahan siang ini, marilah kita mulai dulu dengan mendudukkan kepala sejenak agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang kita lakukan pada siang ini. Berdoa dipersilahkan. Bismillah. Ya, berdoa cukup nih. Alhamdulillah ya. Mbak-mbak, mas-mas yang kami cintai, nah, kemudian Mas Sukrul, juga Mas Sukrul, insya Allah sesuai dengan silabus pada siang hari ini kita akan diskusikan validitas kriteria nih Mas Sukrul nih, kalau nggak salah ya. Nggih, Prof. Nggih, kita lanjutkan nanti setelah ini insya Allah kita diskusikan mengenai konsep validitas yang keliru dan juga sebelumnya kita praktekkan validitas kriteria menggunakan data yang sudah kita share di grup ya. Mohon izin saya share screen ya. Sudah kelihatan nggih? Teman-teman, sudah kelihatan share screen-nya? Nggih, Bu. Nggih, alhamdulillah. Sudah. Nggih. Insya Allah, oh ini salah typo ya. Insya Allah pada siang ini kita bahas mengenai validitas kriteria. Validitas ketiga yang sudah kita bahas. Kalau kemarin pada awal kita bahas mengenai validitas isi, konten validity. Nah, kemudian pekan kemarin Mas Sukrul bersama Sukrul kita praktekkan validitas konstruk dengan menggunakan analisis faktor eksploratory. Nah, di situ ada analisis faktor. Kemarin sudah kita coba menggunakan dua cara, yakni SPSS dan R ya. Nah, alhamdulillah pada siang ini kita coba validitas kriteria atau criterion validity gitu ya. Sebelum lebih jauh mengenai validitas kriteria, ya, kita definisikan sebenarnya apakah validitas kriteria itu. Nah, ini juga typo ya, kriteria kurang i ya. Untuk validitas kriteria untuk bahannya ada satu chapter sendiri, chapter 3 atau 4 ya Mas ya. Di buku kuning kalau membeli, kalau ngunduh yang berwarna hijau kekuningan, analisis kuantitatif instrumen penelitian. Untuk validitas, nah kalau di bab 5, Prof. Di bab 5, oke, maaf keliru ya. Di bab 5 ya. Kalau validitas itu kata kuncinya adalah mengukur apa yang harus diukur. Nah, tetapi kalau untuk validitas kriteria ini merupakan salah satu tipe validitas untuk mengukur atau membuktikan apakah perangkat tes itu bisa memprediksikan suatu skor, suatu kemampuan, suatu trait, suatu ability di masa mendatang. Dan tentu saja trait yang diukur itu inline atau sejalan dengan perangkat tes atau instrumen yang digunakan saat ini. Insya Allah nanti ada contohnya. Dengan validitas kriteria ini ya kita bisa tahu sebenarnya sejauh mana toh instrumen kita yang kita gunakan saat ini untuk menduga gitu ya kemampuan peserta yang mengerjakan tes sekarang ini di masa mendatang gitu. Nah, karena di sini nanti ada kata kunci menduga, memprediksi. Nah, di sini ada dua perangkat yang diprediksikan, yang digunakan untuk membuktikan validitas konstruk ini. Jadi ada dua instrumen. Instrumen pertama yang ingin dibuktikan dan instrumen yang kedua itu adalah yang
yang digunakan sebagai kriterianya. Jadi ini merupakan validitas kriteria yang tipe validitas yang relatif jarang digunakan karena tingkat kesulitannya cukup tinggi karena harus ada dua perangkat yang mengukur konstruk yang sama, ya seperti yang kemarin sudah dijelaskan pertemuan kedua oleh Mas Sukrul. Nah, mengukur konstruk yang sama seperti apa, mengukur konten yang sama. Nah, itu harus ada dua. Nah, dari dua itu kemudian peserta atau responden atau partisipan mengerjakan dua perangkat tersebut dan dari dua perangkat kemudian skornya itu dikorelasikan. Nah, kemudian ada dua jenis atau dua tipe validitas kriteria. Yang pertama adalah validitas prediktif, kemudian yang kedua adalah validitas concurrent gitu ya. Apa itu validitas prediktif dan concurrent? Insya Allah kita diskusikan di next slide-nya. Yang pertama kita bahas atau kita diskusikan validitas jenis concurrent. Nah, ini tipologi ya. Kriteria jenis concurrent ya. Kriteria validitas kriteria jenis concurrent ini digunakan ketika dua perangkat itu mengukur hal yang sama dan waktu penyelenggaraannya bersamaan atau relatif sama. Ya, contohnya misalnya ya teman-teman waktu SMP itu kan sebelum ujian nasional itu kan ada tryout ya. Tryout itu biasanya 1 bulan, 2 bulan sebelum ujian nasional, kemudian digunakan untuk perbaikan. Nah, dan sebenarnya di sini antara tryout ujian nasional dan tryout UN tidak terlalu jauh ya jaraknya. Ya. Nah, contoh lain ketika mas-mas dan mbak-mbak masuk ke prodi statistik ini ya. Kalau masuk ke prodi statistik ini jalurnya pakai jalur apa, Mbak? Ada yang pakai jalur UTBK, Mbak Ira? Mbak Ira pakai jalur apa? Kemarin SNMPTN. Jalur SNPTN. Iya. Nah, kalau jalur SNPTN, Mbak Aida berarti jalur undangan ya, Mbak ya? Yang jalur undangan itu yang SNPTN ya, Mas Sukrul ya? Yang SBMPTN mungkin, Prof. Oh ya, yang SBMPTN itu yang jalur undangan, kalau yang SNPTN yang UTBK. Oke. Ya, mungkin itu, Prof. Oke. Atau kebalik? Sepertinya terbalik. Oh, terbalik ya. Balik ya. Mohon maaf. Jadi yang Iya. SN itu yang undangan, SBM yang UTBK ya. Ketika Mbak Ira atau Mbak Novi dan teman-teman yang lain mengikuti UTBK, itu kan ada skornya. Tetapi biasanya teman-teman sebelum mengikuti UTBK itu ikut bimbel dulu. Atau paling tidak ikut tryout ya. Oh, nilaiku tuh dari tryout itu sudah 780. Nah, makanya saya berani nyoba masuk ke statistik gitu ya. Nah, misalnya semacam itu. Nah, dari situ sebenarnya antara tryout UTBK dan skor UTBK itu kan tidak terlalu jauh pelaksanaan tesnya. Nah, sehingga kalau tidak terlalu jauh pelaksanaan tesnya, bisa di sini dua perangkat tes itu kemudian dikorelasikan, korelasinya itu merupakan bukti validitas kriteria jenisnya yang concurrent. Nah, kemudian ada satu kategori lain yang tadi sudah kita bahas, yakni validitas prediktif ya. Validitas kriteria jenisnya prediktif. Nah, validitas prediktif ini digunakan ya ketika skor perolehan peserta itu digunakan untuk memprediksi suatu variabel lain atau prediktor, disebut sebagai prediktor pada jeda waktu yang cukup lama. Sebagai contoh misalnya, nah kira-kira skor UN SMA bisa nggak digunakan untuk memprediksi IPK ketika lulus S1? Nah, minta tolong opini teman-teman ya.
Ada Mbak Siva. Assalamualaikum Mbak Siva. Ya Bu, waalaikumsalam. Oke, nah kira-kira gimana Mbak cerita kakak tingkat atau ini, nah kalau skor UN SMA atau skor UTBK apakah bisa digunakan untuk memprediksi indeks prestasi kelulusan atau bisa digunakan untuk memprediksikan lama waktu studi. Nah, kira-kira gimana? Minta tolong pendapatnya Mbak Siva. Ya. Tidak bisa Bu, karena tidak berhubungan antara skor UN waktu SMA dan IPK waktu kuliah. Kenapa Mbak Siva mengatakan UN SMA sama IPK waktu kuliah tidak ada beda? Alasannya apa? Karena pelajaran yang ditempuh berbeda Bu tingkatnya sudah. Waktu UN kan hanya matematika, bahasa Inggris, dan 4 mata pelajaran aja, sedangkan waktu IPK kan tergantung jurusan dan prodi yang ditempuh seperti itu. Jadi berbeda mata kuliah. Oke. Mata pelajaran. Nah, jadi menurut Mbak Siva berbeda ya. Coba teman yang lain. Mas Rifan, nah G11. Gimana Mas Rifan? Halo Mas Rifan, selamat siang. Mas Rifan nomor 11. Apakah suara saya bisa diakses Mas Rifan? Oke, nah sekarang yang gambarnya imut ya, gambarnya anim, Mbak Yuli. Ya. Halo Mbak Yuli. Tanya dulu Mbak Yuli, apakah suara saya bisa terakses dengan baik Mbak Yuli? Oh ya. Oh Mbak Yuli ada kendala dengan Mbak Yuli bisa ya mengaksesnya. Minta tolong Mbak Yuli, mohon penjelasan ya. Apakah ada hubungan antara skor ujian nasional waktu SMA dengan IPK waktu S1? Minta tolong dijelaskan Mbak Yuli. Kalau kesulitan dengan mikrofonnya bisa dikirim di WhatsApp atau dikirim di chat ya. Silahkan. Kita tunggu Mbak Yuli. Ini ada kabar dari Mas Rifan. Mas Rifan terkendala dengan mikrofonnya. Gimana sambil menunggu Mbak Yuli Kartika, kita minta pendapat Mbak Alvina Wulandari. Halo Mbak Alvina. Halo Bu. Gimana opini Mbak Alvina ya? Masih di itu Mbak, mikrofonnya masih off. Halo, apakah sudah terdengar? Alhamdulillah sudah terdengar Mbak. Mohon maaf Mbak Alvina, tadi saya ada sempat terkendala menggunakan EduRoom. Minta tolong diulang jawabannya bisa? Iya Bu. Menurut saya juga sama seperti Syifa, tidak ada hubungannya antara nilai UN dengan IPK. Oke. Seperti itu Bu. Tidak ada
hubungan nilai UN dengan IPK karena terlalu jauh ya. Tetapi kalau misalnya nih Mbak melihat kakak-kakak kelasnya, kalau waktu SMA UN-nya bagus atau misalkan kakak kelas kita waktu SMA itu pinter gitu. Ketika kuliah apakah beliau juga mengerjakan atau menyelesaikan kuliah dengan lancar? Ada prediksi itu enggak? Bisa diprediksi itu enggak? Kita mohon pendapat Mas Ahmad Rosikin. Assalamualaikum Mas Ahmad Rosikin. Waalaikumsalam, Prof. Terdengar nggih suara saya? Terdengar jelas. Nggih, alhamdulillah. Mungkin Mas Ahmad Rosikin dulu SMA mana, Mas? Saya dulu kebetulan SMA-nya di daerah tengah, Bu. SMA di SMA Negeri 2 Kendal, Jawa Tengah. SMA Negeri 2 Kendal. Kan Mas Ahmad Rosikin kan punya kakak-kakak kelas beberapa angkatan. Ada nggak cerita? Nah, kan sekarang udah melalui beberapa masa ya. Kalau misalkan kakak-kakak kelas itu sudah waktu SMA-nya pinter, nah apakah dia waktu kuliah juga bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik, jadi orang sukses dan seterusnya. Kira-kira ada cerita semacam itu enggak? Kalau dari saya pribadi ya belum ada, Bu. Oh, belum. Tapi kemungkinan ya, ya kemungkinan kakak tingkat yang dulu mungkin berprestasi terus mendapatkan nilai UN yang bagus, kemungkinan ini juga akan bisa memprediksi nilai IPK-nya, Bu, sewaktu kuliah gitu. Kalau melanjutkan kuliah juga. Kalau kerja ya. Oke, terima kasih Mas Rifan terima kasih Mas Ahmad Rosikin atas ceritanya. Nah, mungkin karena teman-teman belum ngalami ya atau tidak semua cerita kakak-kakak kelas bisa ini ya mendengar. Nah, sekarang kita coba dengarkan cerita Mas Sukrul. Nah, Mas Sukrul kan jarak antara SMA dengan kuliah S1 kan sudah lama ya Mas ya. Jadi asam garamnya. Nah, setelah lulus kan sudah tahu. Nah, coba dari pengalaman Mas Sukrul, teman-temannya, adik kelasnya, kakak kelasnya, ketika SMA-nya itu pinter, nah dengan indikator salah satu diantaranya UN-nya bagus, apakah bisa menyelesaikan kuliah juga dengan baik gitu. Ya, minta info Mas Sukrul, cerita aja, curhat aja ya, kita sama-sama aja opini bahwa mau meyakinkan aja bahwa validitas prediktif itu sebenarnya ada enggak toh. Nah, hanya itu aja sih. Monggo Mas ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pengalaman yang pernah saya lalui, baik itu di satu angkatan maupun di angkatan yang berbeda, ya adik kelas maupun kakak kelas, tentu mohon maaf di awal-awal UN itu jujur. Di awal-awal UN itu tingkat kejujurannya tinggi, terutama di daerah saya. Tetapi kalau di mulai akhir-akhir karena UN itu adalah bagian dari ini banyak suksesor gitu ya untuk UN ini, sehingga tumbuh hanya ini zona-zona untuk UN ya di daerah-daerah tertentu, kadang zonanya tidak zona putih begitu ya. Nah, ini menjadi masalah tersendiri terkait dengan kejujuran. Di awal-awal UN itu di saat saya melihat yang memiliki nilai tinggi dan yang berprestasi tentu memiliki peluang untuk sukses itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Itu buktinya di beberapa teman. Tetapi angkatan juga Bu yang memiliki IPK tinggi, justru lebih baik di hasilnya atau mendapatkan pekerjaan itu lebih baik, itu ada juga. Nah, ini karena apa? Karena
itu semata-mata tes prestasi, bukan dan diuji validitasnya bukan menggunakan predictive validity. Nah, di sini pengalaman jadi banyak dari teman-teman, lebih banyak dari teman-teman yang memang memiliki rata-rata IQ tinggi atau memiliki kemampuan yang lebih, begitu tingkat atau peluang untuk suksesnya itu lebih besar dibandingkan dengan yang biasa-biasa saja. Ya, itu menurut pengalaman. Tetapi ada pengecualian, beberapa orang juga ya memiliki keberuntungan yang berbeda begitu. Mungkin itu dari saya ini. Terima kasih Mas Sukrul. Nah, Mas Sukrul sudah pengalaman ya. Jadi memang banyak yang waktu SMP, SMA-nya, UN-nya bagus, ketika kuliah juga sukses, dalam kehidupannya sukses, termasuk Mas Sukrul ya. Kan kuliahnya bagus, IPK-nya bagus, sekarang sudah jadi dosen kan sukses juga. Nah, itu salah satu indikator juga. Nah, pengalaman saya sendiri, teman-teman itu yang waktu SMA itu mau bekerja keras, nah berjuang, IP-nya juga bagus dan lumayan, itu ketika menjadi kerja di tempat manapun juga selalu bekerja keras. Nah, itu salah satu bahwa yang namanya kemampuan, nah itu juga terasah dan juga terkait. Nah, ini ada pendapat juga yang dituliskan Mbak Ayuning. Nah, terima kasih Mbak Ayuning Maretama Kurbani. Nah, lahirnya pas hari korban ya Mbak ya. Ini Mbak Ayuning berpendapat, nah berhubungan karena memang IPK mengukur kompetensi, kemudian juga UN mengukur kompetensi. Jadi paling tidak menguatkan apa yang disampaikan Mas Sukrul tadi ya. Ada hubungan, nah mentah korelasinya berapa, nah ini perlu riset. Kalau ada 1-2 kasus ya biasa ya Mas ya, karena yang namanya kompetensi itu tidak 100%. Nah, bisa terukur dengan baik, ataupun katakanlah ketika kita menggunakan alat ukur pasti ada errornya. Ketika kita melakukan analisis regresi pun itu juga ada errornya, begitu. Itu terima kasih teman-teman atas pendapatnya. Kita balik lagi ke share screen-nya, validitas prediktifnya. Nah, balik lagi ya. Ini yang mungkin kalau kita menggunakan skor UN untuk memprediksi IPK ketika lulus pas S1. Nah, ada contoh lain yang mungkin kita ngalami bersama ya, kita mengalaminya bersama. Skor UN SMP digunakan untuk memprediksi skor UN ketika SMA. Nah, ini berdasarkan pengalaman dari guru-guru dan juga pengalaman ketika sekarang sudah ada sudah ada zonasi. Nah, ternyata ketika zonasi masuk SMP nggak ada, mereka gunakan UNSD. Nah, ini kan berarti bahwa salah satu prediktor untuk menilai keberhasilan adalah skor UN ini. Nah, ini salah satu cara aja. Nah, ya nggak tahu ketika sekarang ujian nasional sudah tidak ada, nanti pakai apa? Nah, ini yang banyak Bapak Ibu guru yang bingung juga. Nah, ini sebagai contoh ya, kaitannya antara pengukuran, kebijakan, dan juga penerapannya di dalam masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Kemudian ketika kita mengukur validitas kriteria gitu ya, sebenarnya kita bisa menggunakan statistik ya. Jadi untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel itu kita bisa menggunakannya, menghitungnya atau mengestimasinya dengan koefisien korelasi. Nanti koefisien korelasi ini kalau datanya sama-sama interval atau rasio, kemudian nanti dikorelasikan dengan prediktor, dengan kriterianya juga menggunakan skor interval atau rasio, kita bisa menggunakan korelasi product moment. Tetapi nanti kalau misalnya salah satunya itu data politomi misalnya yang interval, ya, yang di bawahnya interval maksud saya seperti ordinal, kita bisa menggunakan korelasi poliserial atau yang lain. Nah, nanti kita tinggal bisa melihatnya dengan tabel.
Untuk korelasi ini, nah semakin tinggi korelasinya itu menyatakan kekuatan hubungan dua variabel. Tetapi, nah kadang-kadang dalam analisis kaitannya juga dengan validitas kriteria ini, kalau suatu saat kita ada kasus nemu validitas bisa juga nilainya negatif ya. Ini maknanya seperti ketika kita menganalisis regresi itu. Kalau korelasi ya semakin tinggi R-nya berarti semakin tinggi atau semakin kuat hubungan dua variabel itu. Maksud dalam hal ini antara prediktornya variabel X dengan kriterianya variabel Y. Nah, minta tolong teman-teman, nah kita coba ingat lagi, kalau misalnya kita nemu koefisien korelasi, nah kemudian korelasinya itu negatif. Nah, itu maknanya seperti apa? Sudah menempuh analisis regresi toh? Mata kuliah analisis regresi sudah ya? Apakah suara saya bisa diakses? Terdengar ya? Masih jelas. Oke, ya alhamdulillah. Terima kasih ya. Mungkin videonya di off. Oh ya, saya off-kan videonya aja ya. Oke, Prof, supaya stabil. Oke. Terima kasih Mas Sukrul ya. Mbak Salsabila, nomor 21. Bagaimana korelasi, kemudian nilai korelasinya negatif ya? Apa maknanya? Mohon maaf. Mbak Salsabila nomor 21. Assalamualaikum Mbak Salsa. Iya, Bu. Oh ya. Monggo Mbak Salsa minta tolong dijelaskan kalau nemu korelasi. Nah, kita suatu saat mengestimasi gitu ya, korelasi. Kemudian dari perhitungan kita menemukan korelasinya itu negatif. Maknanya apa, Mbak? Mungkin misal korelasinya antara X dengan Y ya, Bu. Jadi mungkin semakin bertambahnya X, Y-nya semakin kecil, Bu. Oke ya, terima kasih. Alhamdulillah ya, Mbak Salsa bisa menjelaskan dengan baik bahwa kalau korelasinya negatif, hubungannya itu terbalik. Kalau X-nya semakin besar, Y-nya semakin kecil. Nah, contohnya misalnya Mbak ya, semakin pinter orang itu masa studi di S1 semakin lama atau semakin cepat? Misalnya katakanlah X-nya itu IPK, nah, Y-nya itu masa studi. Nah, semakin tinggi IPK, masa studinya semakin lama atau semakin sebentar? Mbak siapa nih? Mas ya. Mas Isnu. Halo Mas Isnu. Ya, Bu. Ya, bisa dijelaskan? Apa itu? Kalau semakin pinter orang, masa studinya semakin lama atau semakin sebentar, Mas? Baik, Bu. Menurut saya, semakin pintar seseorang itu IQ-nya semakin tinggi. Dan kemungkinan IQ-nya semakin tinggi. Seperti yang Pak Sukrul tadi bilang, sama Ayuning juga, kompetensi seseorang itu bisa
mempengaruhi studinya, Bu. Jadi semakin cerdas seseorang itu kemungkinan bisa mempercepat proses studinya. Begitu, Bu, menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Isnu. Nah, jadi semakin pintar seseorang, maka semakin cepat dia belajar ya, atau waktu studinya menjadi semakin sedikit. Itu merupakan contoh kalau kita menghitung korelasi dan korelasinya negatif. Nah, matur nuwun teman-teman ya. Kita lanjut yang validitas prediktif lagi ya. Nah, itu yang pojok kanan bawah itu kalau korelasi nilainya negatif ya, ada contoh tadi. Kemudian kalau menghitung korelasi, Mas-mas dan Mbak-mbak sudah paham dari mata kuliah statistika dasar kita dapat. Nah, kemudian dari tidak stabil ya. Ya, mohon izin kita lanjutkan ya. Mohon maaf ini malah di kampus loh Mas Sukrul saya. Pakai eduroom ya. Sekarang terakses dengan baik ya suara saya? Nggih, sekarang sudah. Okay, kalau tadi putus-putus, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Menghitung koefisien korelasinya biasa, kita gunakan product moment. Nanti langsung kalau pakai Excel ya correlation gitu ya, core ya, correlate ya, atau kalau pakai R core, kemudian nanti bisa juga pakai SPSS, kita bisa menghitung standar error estimasi ya, nanti standar deviasinya dari kriteria, kemudian nanti akar 1 dikurangi ini mohon maaf teman-teman, saya ada masalah dengan ini, dengan kalau sekarang sudah terdengar ya suaranya. Masih belum terlalu jelas, Bu. Kalau sekarang Mas, halo, ini saya coba ganti. Oke, sekarang sudah. Nah, ini jernih, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Ini di kampus kok malah seperti ini ya. Ya, tadi sampai sini ya. Korelasi bisa dihitung dengan software, termasuk estimasinya pakai manual juga tidak masalah. Kemudian ketika kita ya menggunakan skor prediksi gitu ya. Ini sebagai contoh saja kasus di dunia pendidikan. Kita bisa menggunakan satu variabel, kemudian kita juga bisa menggunakan beberapa variabel untuk prediktornya. Sebagai contoh tadi, ketika kita memprediksi IP, indeks prestasi kumulatif Y-nya, kita bisa menggunakan rata skor UN misalnya, XI-nya. Nah, XI di sini sebagai prediktor, kemudian YI-nya sebagai kriteria. Contoh lain, nah Mas-mas dan Mbak-mbak mungkin sudah tes TOEFL ya, tes TOEFL atau tes ProTOEFL. Nah, tes ProTOEFL ini nanti digunakan untuk memprediksi skor TOEFL gitu ya. Kalau skor TOEFL, skor pre-TOEFL langsung itu yang kita masukkan itu bisa nanti kita gunakan untuk memprediksi skor TOEFL. Kita menggunakan satu variabel X atau kita menggunakan satu variabel
prediktor. Nah, tetapi kita juga bisa menggunakan beberapa variabel prediktor. Ketika ProTefel itu kan ada listening, ada reading, ada structure, ada writing, ada speaking misalnya. Nah, kita gunakan untuk memprediksi skor IELTS atau skor TOEFL. Itu kan di situ ada beberapa subtes yang bisa kita gunakan sebagai prediktor. Nah, seperti itu. Ini contoh, salah satu contoh di keseharian yang sering kita gunakan untuk memprediksi skor TOEFL ya. Skor TOEFL maksud saya. Nah, ini contoh sebagai dengan menggunakan satu prediktor. Nah, kita bisa membuat scatter plot. Nah, dari scatter plot ini biasanya X-nya itu variabel prediktornya. Nah, kemudian Y-nya itu variabel kriteria. Ini ada dua perangkat yang digunakan. Nah, di sini kemiringannya itu menunjukkan derajat hubungan atau derajat korelasi atau seberapa kekuatan X itu bisa memprediksi Y gitu ya. Nah, atau seberapa kuat skor TOEFL. Nah, di sini Test of English Proficiency yang sering digunakan Bapak Ibu dosen ataupun mahasiswa untuk sertifikasi dosen maupun yang akan keluar negeri dengan beberapa jalur beasiswa. Kemudian Y-nya itu skor TOEFL. Nah, ini nanti gambarnya bisa pakai macam-macam, pakai Excel bisa, pakai R bisa. Yang saya gunakan di layar itu produk dari SPSS ya, produk dari SPSS. Kemudian ini kalau pakai dua prediktor, jadi di sini listening sama reading itu digunakan untuk memprediksi skor TOEFL. Ya. Nah, skor TOEFL diprediksi dengan skor listening dan reading. Nah, dan di sini kemiringannya menunjukkan derajat hubungan. Hanya masalahnya karena di sini hanya dua prediktor masih bisa digambar. Nah, kalau prediktornya sudah sangat banyak, misalnya 3, 4 dan seterusnya, tentu saja sudah tidak bisa divisualisasi karena kita dikasih Allah 3 dimensi saja gitu ya, tidak bisa 4 dimensi. Ya. Kemudian gini, Mas-mas dan Mbak-mbak, tentu saja Mas-mas dan Mbak-mbak sebagai calon statistisi kan kadang-kadang ini ya, kita penasaran gitu ya. Kalau pakai satu prediktor sama dua prediktor, gimana ya pengaruhnya terhadap sumbangan gitu ya. Nah, di sini kalau dengan menggunakan satu prediktor, dengan menggunakan dua prediktor, ternyata menggunakan dua prediktor sumbangannya sedikit lebih banyak dengan menggunakan satu prediktor. Tetapi nanti pada prosesnya, ketika nanti pada penerapannya benar-benar di pengukuran atau di statistik, nah dengan menggunakan satu prediktor atau dua prediktor, kita mempertimbangkan biayanya. Kalau misalnya dengan nambah satu prediktor lagi, tambahnya hanya sedikit, misalnya di sini dari 0,6309 menjadi 0,6497, tambahnya 0,018 sekian. 0,018 sekian itu BEP enggak dengan yang dikeluarkan ketika menganalisis dengan dua prediktor. Nah, semacam itu menjadi pertimbangan oleh statistisi ketika di lapangan ya. Nah, semacam itu. Nah, cara pertama yakni ini ya, untuk mengetahui mana yang lebih bagus dengan menggunakan koefisien korelasi khususnya kontribusi ya, R kuadrat. Kemudian kita juga ketika ada data, kita juga bisa memperoleh persamaan untuk prediksi. Ketika dengan validitas prediktif ini atau validitas concurrent ini, nah kalau punya X persamaannya sekian, kita bisa menghitung Y. Nah, ini merupakan yang luar biasa ketika validitas kriteria itu di sini. Nah, kita bisa
kalau ada data masuk kita bisa memprediksikan dengan data lain yang sudah ada untuk mengestimasi di masa mendatang atau dengan kalau waktunya tidak terlalu lama diukur dengan kemampuan lain seperti apa. Nah, contohnya kita punya ProTefel skornya sekian-sekian. Kalau TOEFL berapa ya kira-kira? Nah, atau kalau ke IELTS berapa ya kira-kira gitu. Tetapi pada proses penghitungannya atau proses pengestimasiannya ada data latihan atau data awal di mana peserta itu mengerjakan dua-duanya, baik TOEFL maupun baik TOEFL maupun IELTS. Nah, atau pada kasus ini yang di layar adalah TOEFL dengan TOEFL. Nah, jadi ini contoh data yang dikembangkan oleh teman-teman. Nah, kalau TOEFL itu nanti yang punya gawe ya. Jadi nanti silahkan mengambil TOEFL, kemudian oleh lembaga yang mempunyai TOEFL nanti beberapa teman dibiayai untuk menempuh skor TOEFL. Kemudian nanti dikorelasikan. Nah, dan tentu saja biayanya sangat besar ya. Jadi untuk benchmarking TOEFL ke TOEFL ini satu orang itu kira-kira 30 US dollar atau kira-kira 500.000 lah. 500.000 kemudian ada 50 orang sudah berapa itu? 500.000 kali 50 orang sudah 25 juta. Itu baru dapat data 50 orang. Nah, jadi data yang kami berikan kepada mas-mas mbak-mbak itu data beneran. Nah, dan untuk memperoleh data itu menggunakan uang yang cukup banyak ya, karena gimana kita bisa memprediksi skor TOEFL ke TOEFL gitu. Kemudian monggo nanti praktek dengan R, kata kuncinya mengestimasi dengan menggunakan satu kriteria, jadi nanti ada Y sama dengan A ditambah BX, nah skor TOEFL-nya, nah kemudian nanti juga bisa dengan menggunakan dua variabel, yakni Y sama dengan A ditambah B1, X1 ditambah B2, X2 gitu ya. Nanti setelah praktek, monggo prakteknya sendiri-sendiri karena teman-teman sudah belajar ini ya, sudah belajar analisis regresi nggih. Sudah ya teman-teman, analisis regresi sudah bisa ya? Insya Allah, Bu. Halo teman-teman, apakah suara saya bisa diakses? Sangat jelas, Bu. Oh, sangat jelas. Minta tolong teman-teman ya, coba Mbak Vini. Nah, Mbak Vini sudah menempuh mata kuliah analisis regresi, Mbak Vini? Oke, ini Mbak Vini sudah menjawab. Alhamdulillah. Nah, monggo untuk diingat saja di grup sudah saya share sintaksnya untuk mengingatkan. Monggo mau pakai package apa di R silahkan, mau pakai Excel boleh, mau pakai SPSS boleh untuk menganalisisnya. Monggo data yang ada dianalisis ya. Mohon izin saya bukakan datanya dulu. Saya jelaskan struktur datanya. Ya. Sudah kelihatan nggih datanya? Data yang ada itu ada 50 peserta. Nah, 50 peserta ini diminta mengerjakan TOEFL dan TOEFL. Yang kita jadikan prediksi atau prediktor itu adalah skor TOEFL. Yang kita jadikan prediktor adalah skor TOEFL, kemudian kriterianya adalah TOEFL. Jadi di sini TOEFL-nya itu Y,
TOEP-nya X. Langkah pertama, monggo dianalisis X-nya TOEP, Y-nya TOEFL. Jadi dengan menggunakan satu prediktor untuk memprediksi skor TOEFL. Langkah kedua, minta tolong dianalisis ulang dengan dua prediktor. Jadi Y itu TOEFL, X1 TOEP listening, TOEFL, TOEFL itu TOEP listening. Kemudian X2-nya TOEP reading. Nah, kemudian minta tolong dibandingkan ya. Koefisien korelasinya mana yang lebih besar, kontribusinya mana yang lebih besar untuk TOEP ke TOEFL atau TOEFL dan TOEFR ke TOEFL. Minta tolong dikerjakan sebentar, nanti silahkan di-share ya, kami panggil untuk share di layar ya, di layar masing-masing. Cukup jelas nggih tugasnya nggih? Jelas, Bu. Nggih, alhamdulillah. Monggo silahkan dikerjakan ya.
teman-teman apakah sudah selesai mengerjakannya? Mohon info apakah sudah selesai mengerjakannya? Sudah belum Mbak Putri? Masih speakernya masih off tadi. Slotnya belum selesai, Bu. Oh belum, oh ya, dicoba lagi ya. Mbak Ayuning sudah selesai Mbak Ayuning? Ini baru itu Bu, baru pembuatan modelnya yang di summary Bu. Oke, siap. Oke.
Ada yang sudah selesai, teman-teman? Mas Esno sudah? Halo, Mas Esno sudah selesai? Mbak Sinta sudah selesai? Belum, Bu.
Gimana teman-teman? Sudah selesai belum? Sudah, Bu. Oke, Mbak Putri sudah selesai. Yang lain, Mbak Putu sudah selesai belum? Mbak Sinta Octavia sudah selesai belum? Oh ya, kalau apa, Mbak Putri saja, monggo presentasi Mbak Putri, mempresentasikan hasilnya. Minta tolong dikopas dulu sintaksnya ke grup ya Mbak Putri ya. Oke. Ya, terima kasih Mbak Putri sudah meng-share sintaksnya. Minta tolong Mbak Putri presentasikan hasilnya. Boleh pakai R console, boleh pakai R GAE, juga boleh yang R yang 3 jendela itu ya, apa namanya? Bisa share screen ya, Bu? Silakan. Model yang pertama itu TOEFL Y sama TOEFL-nya X. Kemudian didapatkan summary-nya sebagai berikut. Jadi modelnya YTOPI sama dengan 291,49 ditambah 3,57 X. Kemudian korelasinya sebesar 0,8465. Koefisien determinasinya ini 0,7167 yang berarti bahwa kontribusi X kepada Y 71,67%. Kemudian scatter plotnya yang ini, Bu. Selanjutnya yang model kedua itu Y-nya TOEFL, X1 TOEFL listening, X2 TOEFL reading. Nah, jadi modelnya YTOPI sama dengan 282,23 ditambah 2,55 TOEFL ditambah 4,84 TOEFR. Untuk korelasinya akar dari 0,7321, 0,8556, koefisien determinasinya 0,7321 yang berarti bahwa TOEFL dan TOEFR berkontribusi sebesar 73,21 kepada ya. TOEFL. Oke. Yang ini. Ya, oke. Itu yang untuk dua ini ya, dua prediktor ya. Oke. Terima kasih banyak Mbak Putri, matur nuwun. Alhamdulillah Mbak Putri Puspitasari sudah mempresentasikan hasilnya. Monggo satu lagi yang cowok ya. Kemarin kan sudah Mbak Ayuning yang presentasi. Nah, hari ini Mbak Putri, coba yang cowok satu lagi. Mas Nyoman, sudah rampung Mas Nyoman? Ya, sudah, Bu. Oke, minta tolong share screen Mas Nyoman. Sintaksnya sama dengan Mbak Yuning atau bisa di-share di grup untuk ini, untuk benchmarking aja. Sepertinya sama, Bu. Sama ya sintaksnya ya. Oke, kalau sintaksnya sama nggak masalah. Siapa tahu pakai package yang lain. Ada macam-macam package yang bisa digunakan. Sudah terlihat ya? Ya, udah kelihatan. Jadi model yang pertama itu Y-nya TOEFL dan X-nya TOEFL. Jadi dapat koefisiennya 291,49
3 ditambah 3,568 TOEIC. Kemudian untuk yang model kedua, Y-nya itu TOEFL dan X-nya itu TOEFL dan TOEFR. Nah, didapat koefisiennya 282,2353, TOEFL-nya 2,5588, TOEFR 4,84. Kemudian untuk plotnya, nah untuk plotnya seperti ini. Ini untuk yang model pertama antara TOEFL dan TOEFL yang di sebelah kanan. Untuk yang dua prediktor. Ya, yang dua prediktor. Oke. Itu saja. Oke. Ya. Korelasinya ini. Determinasi tinggal diangkatkan. Oke. Ya. Terima kasih Mas Nyoman ya, matur nuwun sangat atas share screen-nya. Alhamdulillah tidak ada kesulitan ya yang lain-lain. Kalau ada kesulitan dengan sintaks bisa ngambil dari grup atau yang di grup pakai punyanya Mbak Puspitasari. Nah, tadi sedikit modif untuk langkah-langkahnya yang sudah dipresentasikan oleh Mas Nyoman Cerdas. Ya, terima kasih ya. Teman-teman, kita lanjut sedikit ke konsep validitas ya. Minta tolong dari buku analisis kuantitatif instrumen penelitian itu minta tolong dibaca yang bab 2 bagian akhir. Nah, insya Allah kita diskusikan mengenai praktek pembuktian validitas yang keliru. Minta tolong dibaca sebentar di situ. Praktek validitas yang ada seperti apa. Nah, sambil membaca, saya share screen-kan atau saya share-kan di grup 2 contoh ya. Nanti minta tolong dicermati. Nah, setelah membaca ini ya, ini dibaca dulu. Yang keliru seperti apa, minta tolong digarisbawahi. Yang benar seperti apa, digarisbawahi. Kemudian nanti ada contoh 2 artikel untuk pembuktian validitas. Nah, ada yang benar, ada yang salah ya. Minta tolong nanti di ini ya, dicermati yang benar yang mana, yang salah kenapa salah